Halo Mbak Tipa Tipul, gimana rasanya mewek-mewek? Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Nggak ada masalah buat saya. Apakah Anda pingin saya di penjara? Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, nggak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan, Pak. Hei Tifa, aku dokter gadungan. Gak usah kamu sekarang nyebut-nyebut saya ibu rumah tangga. Saya punya anak-anak, saya ibu rumah tangga. Saya nggak apa-apa di penjara. Yang penting tunjukin dong ijazahnya. Ngapain ditunjukin ke kamu? Emang kamu siapa? Gak penting kamu itu. Perempuan gak penting kamu itu. Ngaku-ngaku dokter bahasa Inggris belepotan. Malu-maluin. Selama ini di podcast kamu sombong, menghina Gibran. Katanya ijazahnya palsu. Gibran katanya begini-begini, bahasa Inggrisnya begini-begini. Ternyata kamu nggak ada kualitasnya. Sekarang nangis-nangis ngapain? Cari perhatian, cari belas kasih. Gak usah cari belas kasih. Kami sudah muak dengan kalian. Gak usah cari belas kasih. Gak usah kamu cari perhatian, ya. Kami tidak akan pernah mau memaafkan kalian. Tukang gaduh. Kalau di era Soeharto kamu begitu ya, udah hilang kalian itu, tenggelamin ke laut, dimakan ikan hiu kalian itu. Masih mending di penjara, paling cuma 12 tahun. Kamu masih bisa menghirup udara bebas. Setelah 12 tahun, nyawa kamu masih aman. Pak Jokowi tidak pernah menggunakan powernya untuk menindas kalian. Selama ini kalian menghina beliau 10 tahun. Dihina Pak Jokowi diam saja. Setelah selesai masa jabatannya kalian hina terus. Brengsek kalian itu ya. Brengsek kalian. Maaf Bu DJ, maaf. Sebenarnya kami semua ini punya kepentingan sih Bu. Kalau bukan karena kepentingan politik, ya kan? Udah aja kami ungkit sekalian ijazah Pak Soeharto, ijazah Pak SBY, ijazah Bu Megawati. Tapi kan ini kan kami lakukan karena kepentingan Bu. Dan kami sendiri pun nggak nyangka kalau Pak Jokowi itu akan melaporkan begitu Bu. Ini parah ini. Kalau kami tahu Pak Jokowi akan melaporkan hal ini, tentu kami tidak akan mengungkit-ungkit masalah ini lagi Bu. Sekarang kami hanya berharap sama Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi memaafkan kami Ibu, agar kami tidak pakai baju Shopee. Nah, di video kali ini saya akan putarkan video kelompok Roy Suryo CS. Kelompok yang selalu mengatasnamakan kebenaran dan kejujuran. Tetapi faktanya dari kelompok inilah muncul narasi-narasi kebencian, hoax, fitnah. Namun ya, kalau kita perhatikan ketika mereka sudah terpojok dan harus menanggung akibat dari perbuatan-perbuatannya, kelompok ini biasanya melakukan playing victim. Seperti contohnya di video ini ya. Ya, kita perhatikan ini agak lucu ya. Bapak Jokowi, apakah Bapak Jokowi ikhlas saya di penjara? Apakah Bapak Jokowi ikhlas Ibu Kurnia juga di penjara? Kami hanyalah ibu rumah tangga yang ingin menegakkan kebenaran. Kami hanyalah peneliti. Kenapa kami dikriminalisasi? Anak-anak kami diteror. Teror rebus, teror goreng, teror setengah masak, dan juga teror setengah masuk, Bapak. Bapak, banyak Bapak meme-meme yang mengatakan kami menunggu Dokter Tipa dan juga Ibu Kurnia pakai baju oranye, ganti baju oranye. Kami siap, kami katakan kami siap untuk ganti baju oranye. Kami katakan kami siap untuk tinggal di lapas.
Kami katakan kami siap di penjara. Yang menjadi jaminan kami hanya sebatas lembar ijazah itu saja, Bapak. Bapak Jokowi, apa salah kami, Bapak? Kami hanya mencari keadilan, Bapak. Gak ada yang kami inginkan, Bapak, selain keadilan. Tunjukkan saja ijazah Bapak itu asli. Tunjukkan, Bapak. Sudah kami katakan, kami siap ganti baju, Bapak. Kami siap juga buka baju, Bapak. Tapi nggak di sini juga kali. Nggak ada nyor, kamera mana kamera? Oh, masih ada. Kenapa kami harus dikriminalisasi, Bapak? Kok jadi kayak gini, Kopung? Aku pun nggak tahu. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Apa kalian dengar? Dengar. Ada orang yang menangis. Bu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga? Ya ikhlas, aku ikhlas di penjara kalian semua. Aku juga Bertanya. Masya Allah. Boleh nggak saya bicara? Saya lihat postingan. Boleh nggak saya bertanya, Ibu mengkritisi dan lain-lainnya tentang Pak Jokowi, dan saya lihat juga di akun X-nya kalau nggak salah ya, semua itu tentang Pak Jokowi mayoritas. Artinya apa? Di dalam kasus ini saya lihat yang memulai bong ini kan terlebih dahulu mereka yang melaporkan, kan begitu? Artinya apa? Mereka yang terlebih dahulu melakukan serangan secara hukum kepada Pak Jokowi. Oke. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan, dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Cuma penjahat yang takut borgol gitu loh. Tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Aduh, Ibu jangan memframing begitu, Bu. Pengadilan juga tidak akan memutuskan kau di penjara kalau tidak ada bukti, ya. Jadi jangan seolah-olah menuduh pihak pengadilan juga akan melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Jadi jangan memframing begitu, pura-pura Anda menangis. Penjahat pun kalau ketangkap menangis, Bu, ya. Jadi Ibu baru dilaporkan, Ibu sudah menangis dan yakin akan masuk penjara. Ya, semoga saja keadilan ditegakkan. Ya, dan ingat Bu, ijazah asli Bapak Jokowi sudah diperiksa di Bareskrim, dan itu adalah institusi resmi, tak mungkin ditunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia satu persatu, ataupun kepada Ibu, karena bukan Ibu yang berhak, atau Raisuri atau Rismon yang berhak untuk meneliti ijazah itu, yang menyatakan ijazah itu asli apa tidak, tapi institusi resmi dari pemerintah, dalam hal ini lapor. Jadi Ibu jangan pura-pura nangis, jangan bersandiwara, terima aja. Kalau dilaporkan, ya hadapi saja. Itu juga belum masa persidangan. Tapi Ibu sudah sangat yakin bahwa Ibu akan dipenjara. Semoga saja keyakinan Ibu itu tersampaikan. Kita saksikan video ini dulu sebentar. Kalau seandainya kami bersalah,
Tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Oke, sudah ditonton ya. Jadi kalau kita lihat ya, Tifa ini dia memang orang yang sebenarnya sedikit ada permasalahan dengan kejiwaannya. Kenapa seperti itu? Nah, pada posisi sekarang dia mencoba memainkan dirinya sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki tendensi apapun terhadap apa yang dilakukan selama ini terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Seakan-akan dia benar, seakan-akan dia suci, di balik kerudungnya, di balik gaya muslimahnya. Sebenarnya kita tahu ada kebencian di hati dia. Ya, dimulai ketika Pak Anies yang dia dukung kalah. Dan selalu yang didukung dia selalu kalah. Emang mereka menjadi biang kekalahan setiap calon presiden yang didukung mereka. Ya, kita harus menolak hoax ya, menolak orang-orang yang seperti ini. Roy Suryo, Rismon, Kurnia, kemudian Egy Sujana dan Sitifa ini, karena mereka memang bukan sebuah ketulusan, karena memang mereka ada tendensi, ada sesuatu di balik itu. Halo Mbak Tipa Tipul, gimana rasanya? Mewek-mewek, tantrum, nanya, apakah Pak Jokowi ikhlas memenjarakan ibu rumah tangga ini? Ya ikhlas toh Mbak Tifa, meskipun sebenarnya Pak Jokowi itu sedih kalau kasusnya itu dilanjutkan. Tapi karena sampean dan teman-teman sudah membuat gaduh seluruh Indonesia, dan dengan fitnah-fitnah yang gak jelas, ya harus ikhlas, gak usah nangis, gak usah mewek, jalanin aja. Ya, siap-siap ya. Besok kalau sudah P21 pakai baju oranye, nanti ijazahnya ditunjukkan di pengadilan. Sabar. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya yang tidak punya salah apa-apa mengalami teror. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Nggak ada masalah buat saya. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya dipenjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Hei Tifa, aku dokter gadungan. Gak usah kamu sekarang nyebut-nyebut saya ibu rumah tangga. Saya punya anak-anak, saya ibu rumah tangga. Saya gak apa-apa di penjara. Yang penting tunjukin dong ijazahnya. Ngapain ditunjukin ke kamu? Emang kamu siapa? Gak penting kamu itu. Perempuan gak penting kamu itu. Ngaku-ngaku dokter bahasa Inggris belepotan. Malu-maluin. Selama ini di podcast-podcast kamu sombong, menghina Gibran, katanya ijazahnya palsu. Gibran katanya begini-begini, bahasa Inggrisnya begini-begini. Ternyata kamu nggak ada kualitasnya. Sekarang nangis-nangis ngapain? Cari perhatian, cari belas kasih. Gak usah cari belas kasih. Kami sudah muak dengan kalian. Gak usah cari belas kasih. Gak usah kamu cari perhatian, ya. Kami tidak akan pernah mau memaafkan kalian.
tukang gaduh. Kalau di era Soeharto kamu begitu ya, udah hilang kalian itu, tenggelamin ke laut, dimakan ikan hiu kalian itu. Masih mending di penjara, paling cuma 12 tahun. Kamu masih bisa menghirup udara bebas. Setelah 12 tahun, nyawa kamu masih aman. Pak Jokowi tidak pernah menggunakan powernya untuk menindas kalian. Selama ini kalian menghina beliau 10 tahun. Dihina Pak Jokowi, diam saja. Setelah selesai masa jabatannya, kalian hina terus. Brengsek kalian itu ya. Brengsek kalian. Maaf Bu DJ, maaf. Sebenarnya kami semua ini punya kepentingan sih Bu. Kalau bukan karena kepentingan politik, ya kan, udah aja kami ungkit sekalian ijazah Pak Soeharto, ijazah Pak SBY, ijazah Bu Megawati. Tapi kan ini kan kami lakukan karena kepentingan Bu. Dan kami sendiri pun nggak nyangka kalau Pak Jokowi itu akan melaporkan begitu Bu. Ini parah nih. Kalau kami tahu Pak Jokowi akan melaporkan hal ini, tentu kami tidak akan mengungkit-ungkit masalah ini lagi Bu. Sekarang kami hanya berharap sama Pak Jokowi, semoga Pak Jokowi memaafkan kami Ibu, agar kami tidak pakai baju Shopee, agar kami tidak masuk penjara Ibu. Tenang. Tolong Pak Jokowi, tolong, jangan masukin kami ke penjara Pak. Kami hanya ibu-ibu rumah tangga Pak. Ini parah nih. Mampus lah, mampus. Jangan kasih kendor Pak Jokowi, jangan mau maafin, jangan. Dia tahu rasa dia. Saya masih nyimpan nih video-video orang-orang ini nih, masih nyimpan saya yang hina Bapak, menghujat Bapak habis-habisan. Saya masih simpen. Jangan mau Pak, jangan mau. Kalau mereka minta maaf, jangan mau Pak. Kesal kita jadinya Pak, sebagai masyarakat kesal. Ngapain merengek-rengek ya kan? Lagu lama itu Pak, supaya dia dikasihani itu Pak. Jangan Pak, jangan mau. Pokoknya mah Bapak jangan mundur selangkah pun, jangan. Penjarakan orang-orang ini Pak. Bodoh amat. Mereka maunya itu. Benar yang dikatakan Bu DJ tadi. Dulu kan mereka minta dilaporin. Setelah dilaporin, mereka berteriak kriminalisasi. Tai. Pokoknya jangan mau Pak Jokowi, jangan mau. Jika seandainya mereka minta maaf, jangan mau. Jangan mau pokoknya. Kami sebagai pendukung Bapak nggak rela memaafkan orang-orang yang sudah nyata-nyata menghina Bapak dan keluarga. Kami sakit hati Pak. Jangan sampai kami para pendukung Bapak ini dikecewakan hanya karena Bapak memaafkan orang-orang yang telah menghina, telah menghujat, telah mencaci maki Bapak, telah merendahkan Bapak serendah-rendahnya. Jangan mau. Itu pesan kami Pak sebagai pendukung. Apa Presiden Jokowi, kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan.